Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ananda di seluruh Indonesia. Bertemu lagi pada mata pelajaran sosiologi dengan materi tindakan sosial, interaksi sosial, dan identitas bersama saya, Ria Fahrina dari SMA Negeri 1 Barabai. Berikut materi kita yang pertama adalah tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang mengandung makna ketika individu berhubungan dengan individu lain, di mana hasil tindakan tersebut mempengaruhi perilaku orang lain. Tindakan sosial merupakan salah satu konsep pokok dalam sosiologi yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Weber, tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial manakala tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Contohnya, menyapa tetangga dan memberi sedekah. Weber membedakan 4 tindakan sosial. Tipe yang pertama adalah tindakan rasionalitas instrumental. Kedua, tindakan rasional nilai. Ketiga, tindakan afektif, dan keempat, tindakan tradisional. Berikut penjelasan tindakan-tindakan yang sudah Ibu sebutkan. Pertama, tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis yang didasarkan pada kesesuaian antara tujuan serta ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya, berorientasi kepada tujuan. Contohnya adalah menabung, berinvestasi, atau bekerja. Tindakan yang kedua adalah tindakan rasional nilai. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, estetika, moral, dan religi. Contohnya adalah beribadah, berderma, atau berkarya seni. Ketiga adalah tindakan afektif. Tindakan yang dilakukan berdasarkan perasaan atau emosi yang sedang dialami oleh pelaku. Contohnya marah, cemburu, atau merasa bahagia. Tindakan yang terakhir atau yang keempat adalah tindakan tradisional. Tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Contohnya, menjalankan atau mengikuti upacara adat, menjalankan pantangan, atau mematuhi norma yang berlaku. Selanjutnya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial ialah proses terjadinya aksi, reaksi, atau hubungan timbal balik dari kedua belah pihak, baik antara individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan syarat utama terbentuknya masyarakat dan hubungan sosial. Tanpa interaksi tidak mungkin terjadi kerjasama, komunikasi, konflik, integrasi, maupun diferensiasi sosial. Interaksi sosial dapat dibedakan menjadi 2 tipe. Pertama, interaksi sosial primer, dan kedua, sekunder. Interaksi sosial primer ini bersifat langsung, intensif, penuh perhatian, dan melibatkan seluruh kepribadian. Contohnya interaksi yang terjadi di keluarga, sahabat, atau pasangan. Sedangkan yang sekunder ini sifatnya tidak langsung, tidak intensif, dan kurang perhatian. Contohnya interaksi antara penjual dan pembeli, guru dan murid, dokter dan pasien. Berikut syarat interaksi sosial ada 2. Syarat yang pertama adalah kontak sosial dan syarat kedua adalah komunikasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial antara lain 1. Kerjasama, 2. Persaingan, 3. Konflik, 4. Akulturasi, 5. Asimilasi, dan 6. Akomodasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah kerjasama, di mana proses kerjasama antara pelaku interaksi untuk mencapai tujuan bersama dengan saling memberi dan menerima bantuan. Kedua adalah persaingan. Ini sifatnya kompetisi antara pelaku interaksi untuk memperebutkan sesuatu yang diinginkan dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Dan konflik adalah pertentangan antar individu atau antar kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan, nilai, atau pandangan. Selanjutnya yang keempat ada akulturasi. Ini proses penyerapan budaya antara pelaku interaksi yang berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga terjadi perubahan atau perkembangan budaya.
Kelima, ada asimilasi, di mana proses penyatuan budaya antar pelaku interaksi yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda sehingga terjadi keseragaman budaya. Dan yang keenam, ada akomodasi, adalah proses penyesuaian diri antar individu yang berbeda latar belakang sehingga terjadi kesesuaian. Berikut adalah identitas. Identitas adalah ciri khas atau karakteristik yang membedakan seseorang atau kelompok dari yang lain. Identitas dapat bersifat seperti nama, jenis kelamin atau hobi, dan lain sebagainya. Bisa Anda lihat pada penjelasan berikut. Identitas dibentuk melalui proses sosialisasi dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Seseorang dapat memiliki lebih dari satu identitas sosial sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi. Misalnya, seorang yang memiliki identitas sebagai anak, pelajar, atlet, muslim, dan lainnya. Identitas sosial memiliki konsekuensi bagi individu maupun kelompok. Pertama, eksklusi, dan kedua, inklusi. Eksklusi yaitu proses pengecualian atau pemisahan individu atau kelompok dari lingkungan sosial karena perbedaan identitas. Contohnya diskriminasi, marginalisasi, atau pengucil. Kedua, inklusi yaitu proses penerimaan atau penyatuan individu atau kelompok ke dalam lingkungan sosial karena kesamaan identitas. Contohnya solidaritas, toleransi, dan integrasi. Sekian materi yang Ibu sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.